berdoa dulu ya. Mari kita berdiri untuk berdoa. Silakan Frida doa. Kita mulai yang belajar satu. Selain bisa, yaitu kita bersyukur ya. Bersyukur kepada Tuhan. Baik, sebelum itu, pernahkah kamu makan kue di rumah bersama keluarga? Pernah. Baik, kue apa saja yang kamu makan bersama keluarga? Lagi makan kue itu makan satu kali di. Ada yang baginya sampai 8, ada yang sampai 10, ada yang sampai 12, dan ada berapa saja yang dibagi-bagi ya. Karena itu kue ini kalau sudah dibagi seperti ini baru dimakan ya. Nah, kalau misalnya kue ini, satu kue ini, kalau dibagikan, misalnya ini kue dibagi 8, ya, bagi ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini kalau dalam pecahan biasanya gimana? Kira ini pertanyaan ini bagi 8 biasanya. Pecahan itu adalah bagian dari seluruhannya ya. Berarti di sini yang 8/8 ya. 8/8. Baik, itu sekedar guru mau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya masalah pecahan dalam kehidupan kita ya. Masalah pecahan dalam kehidupan kita. Baik, hari ini kita akan mempelajari pecahan. Tujuannya itu supaya dalam kehidupan engkau, dalam keluarga itu engkau bisa memahami, mengenal dan memahami tentang pecahan ya. Iya. Baik. Biasanya roti juga pernah makan ya? Iya. Ada roti yang di dalam itu kotak, yang di sini ada 5 buah, 6 buah, ada 10 buah. Tetapi ada juga roti yang dalam satu balok itu, Satu buah. satu balok itu tapi dibagi-bagi ya. Itu seperti ini rotinya, bentuk rotinya itu. Nah di sini ada ya. Nah begini ada yang sampai 5 ya. Ini artinya dalam satu buah roti itu ada berapa bagian? 5 bagian ya. Dalam satu roti itu ada 5 bagian. Baik. Sekarang Al-Farida ya, Ibu Al-Farida ya, membeli 5 buah roti dalam satu kotak itu. Sekarang roti itu diberi per 5 ya, sama dengan 3/5. Ini sisa roti 3/5 bagian ya? Iya. 3/5 bagian. Nah baik, kita nyanyi dulu dengan satu lagu mengikuti apa video yang ada di dalam ini ya. Video yang ada di Satu Nusa ya, lagu kebangsaan kita, lagu wajib kita. Jadi kita tahu menyadari bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia ya. Baik, itu guru sudah ya ingatkan tadi bahwa ini yang disebut dengan pecahan yang tadi 8/8. Kalau misalnya ini dimakan 2, maka yang di sini kurang 2/8, maka di sini berapa? Sama dengan 6/8.
Mana? Ini adalah satu lembar kertas. Ya. 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 Kalau guru lipat bagi dua. Dan satu bagiannya ini sudah ada tulisan. Ini bagian satu, ini bagian dua. Maka ini dalam pecahannya ditulisnya gimana? 1/2. 1/2. 2. Coba tulis 1/2. Iya. 1/2. Nah, kalau guru lipat lagi dia jadi 4 ya. Dia jadi 4 ini ya. Ini dari 1 tadi dia sudah jadi 4. 1, 2, 3, 4. Dan dimulai. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Matematika. Matematika. Kecil. Matematika. Aku suka yes. Oke, terima kasih. Ini tepuk semangat sudah. Sekarang perhatikan video ini. Nanti guru akan tanya video apa yang kamu tonton, apa yang diceritakan di dalam video. 5, 4, 3. Kelas 3. Kita akan belajar tentang soal cerita penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang ada. Pecahan biasa itu dinyatakan dalam bentuk A per B. A di sini adalah pembilangnya, sedangkan B itu adalah penyebutnya. Di bawah ini lalu sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Ini pecahan 8/14. Pembilangnya adalah 8, panjang 3/4 meter. Edo memiliki tongkat sepanjang 1/4 meter. Berapa meter panjang kedua tongkatnya? Adik-adik, dalam soal cerita kalian itu harus memahami dulu apa yang dimaksud dari soal cerita ini. Kalau Bayu memiliki 3/4 meter tongkat dan Edo memiliki 1/4, dan pertanyaan di sini adalah panjang kedua tongkat, berarti kedua tongkatnya akan digabungkan. Di sini berarti kita jumlahkan, yaitu 3/4 ditambah 1/4. Penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 1/4. 3 ditambah 1 adalah 4/4. Nah, kalau pembilang dan penyebutnya sama, 4/4 itu artinya sama dengan 1, karena sama-sama begini, 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 kan sama dengan 1. Nah, jadi panjang kedua tongkat adalah 1 meter. Contoh soal cerita berikutnya. Ibu membeli 2/5 kg telur. Bibi membeli 1/5 kg telur. Berapa kilogram jumlah telur yang ibu dan bibi beli? Nah, di sini berarti kan ibu membeli 2/5 ditambah bibi juga membeli 1/5. Nah, kita jumlahkan adik-adik ya. Karena penyebutnya sama, kita tinggal tambahkan 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 berapa adik-adik? Ya, 2 ditambah 1 adalah 3/5. Jadi jumlah telur yang ibu dan bibi beli ada 3/5 kilogram. Cerita penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Itu video tentang pecahan matematika tentang pecahan ya, yang diceritakan di dalam tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, di mana diceritakan di situ jika penyebutnya sama, yang kita jumlahnya itu adalah pembilangnya. Ya, dan kau lihat di sini tadi dia sudah di situ dikatakan begini, A atau A per B ya. Nah, ini adalah pembilang ya.
Yang bagian atas ini disebut pembilang. Sedangkan ini yang disebut penyebut. Nah, misalnya aku tulis 4/6. Pembilangnya ada di mana? 4. Hah? 4. Oh, ini pembilang ya. Yang ini? Penyebut. Berarti kau sudah pintar. Adalah penyebut dan B adalah pembilang. Jika aku katakan benar, kau tulis di kolom benar. Jika katakan salah Pak ini, maka dicontohkan di kolom salah. Yang benar. Jadi itu tinggal ditambahkan ya. Salah. Tidak. Pecahan Berdiri. Pecahan biasa dilambangkan dengan A per B. A adalah penyebut dan B adalah pembilang. Salah. 2. Salah seharusnya. Seharusnya A pembilang, B penyebut. Oke, terima kasih. Lanjut. Pecahan yang menyebut sama maka yang dijumlah atau dikurang adalah pembilangnya. Benar. 3. Ibu membeli kue 3/6 bagian. Bibi membeli kue 2/6 bagian. Maka banyak kue yang dibeli ibu dan bibi 5/6 bagian. Benar. Panjang tali osin 4/8 meter. Panjang tali lugian 2/8 meter. Panjang tali osin dan lugan seluruhnya 7/8 bagian. Salah. 8 meter itu salah. Seharusnya 6/8. Seharusnya 6/8. Kenapa? Karena 6 ditambah 2 ya. 6 tambah 2 hasilnya berapa? 4 tambah 2 hasilnya berapa? 6 ya. Ya, hasilnya 6 bukan 7 ya. Oke. Nomor 5. Satu lembar kertas dilipat bagi 2 sama besar. Maka pecahan yang ditulis 1/2. Benar. Benar ya. Jadi kalau kertas yang seperti ini kita lipat bagi 2 maka 1/2 atau setengah ya. Sekarang untuk LK yang kedua jelaskan. 1/5 benar. Tulis 1/5. 1/5 ya. 1/5 itu nanti engkau yang baca, engkau yang tulis sana, hapus di sana. Aduh, hapus. Ibu Pak. Ya, silakan engkau yang maju tulis di sini yang baca. Baca berapa per berapa di sana engkau tulis. Lambang belakangnya seperti ini. 1/5. 1/5. 2/5. Yo, jangan terbesar ya. 3/6. 4/5. Jangan terbesar nanti. 5/6. 3/5. 5/7. 4/8. 7/8. 7/9. Sudah. Ini 1/5. Dan lambang bilangannya seperti ini, salah atau benar ini? Benar. Benar. 2/5 seperti ini. 2 di atas, 2 itu adalah apa? Lambangnya. Lambangnya, tapi ini disebut dengan Bilang. pembilang atau penyebut ini? Pembilang. Pembilang. Sedangkan 5 ini adalah Penyebut. 3/6. 6 ini penyebut atau pembilang? Penyebut. Penyebut, karena 6 itu berada di bawah ya. Ya. Maka yang ini disebut dengan pembilang. Yang ini 4/5. 5. Mana yang pembilang, mana penyebut? Pembilang
4 pembilang, 5 penyebut. Baik. 5 per 6. Mana pembilang, mana penyebut? 5 pembilang, 6 penyebut. 3 per 5. Ini guru katakan kalau 5 pembilang. Salah atau benar? Salah. Salah. Seharusnya 5 ini adalah Penyebut. 3. Pembilang. Baik. Ini benar salah 5 per 7 tulisan seperti ini. Benar. Benar. Ya, ini apa? Pembilang. Ini Penyebut. 4 per 8. 4 apa? Pembilang. Ini? Penyebut. Baik. 7 per 8. 7 apa? 7 pembilang, 8 penyebut. Ini bacanya apa? 7 per 9. Mana penyebut, mana pembilang? 9 penyebut, 7 pembilang. Oke, terima kasih. Jadi itu engkau sudah menghafal ya, engkau sudah kenal baik. Kalau yang seperti ini misalnya ya, ini 2 per 5 tadi, ini kue itu ada 5 bagian, dimakan 2 ya, maka ditulis 2 per 5 seperti ini. Baik. Jadi itu engkau sudah presentasikan hasilnya. Baik. Sebelum itu perlu ada kasih kerjaan masing-masing. Tinggalannya ini siapa yang tidak datang. Kalau kau tulis di situ, lika saja ya. Ini sudah soalnya sudah ada, jawaban sudah ada, tinggal engkau lika. Lika di abjadnya di A, B, C atau D. Oh, sorong. Sudah sama. Sudah itu kalau lihat di situ kita beri bersama-sama. Supaya saya menjadi berapa? Ya. Kalau sudah kita lihat di situ. Tadi kalau sudah presentasi. Sekarang itu yang dilihat di situ. Nomor itu disebut Anda tinggal pilih ganda ya. Tinggal pilih A, B, C atau D. Lambang dari pecahan 1/8 adalah A 1/8, B 2/8, C 3/8, D 4/8. A 1/8. A. Usi? A. A 1/8. Yang benar ya. Nah, nomor yang kedua, lambang dari pecahan 3/9 adalah A 2/9, B 3/9, C 4/9, dan D 5/9. B 3/9. B 3/9. Usi? B. Nah, sebentar nomor 3 dan 4 usinya jawab. Lambang dari pecahan 4/8 adalah A 2/8, B 3/8, C 4/8, D 5/8. C. C. Oke. Frida? C. C. Nomor yang keempat, lambang dari pecahan 5/8 adalah A 3/8, B 4/8, C 5/8, D 6/8. C 5/8. C 5/8. Frida? C 5/8. Nomor 5 dan 6 Frida yang jawab. Pecahan 6/9 lambang bilangannya adalah 8 miring 8/9, B 6/9, C 7/9, D 8/9. B 6/9. B 6/9. 9. Usi? B. B. Kopi dan saya kasih di situ ada 2/8. Nomor yang ke-6, pecahan 7/9 lambang bilangannya adalah A 4/8, B 5/8, C 6/8, D 7/10. Dari pecahan 7/10 mana?
D 7/10. Osin? Nomor 7, 3/8 tambah 2/8 hasilnya adalah A 4/8, B 5/8, C 6/8, D 7/8. B B 5/8. 5/8. Kenapa? Karena Karena 3 ditambah 2. 2 sama dengan 5. 5/8. Pembilangnya tidak perlu ditambah karena penyebutnya tidak perlu ditambah karena sama ya? Sama, oke. Nomor 8, 3/9 tambah 4/9 sama dengan A 3/9, B 5/9, C 6/9, D 7/9. D 7/9. 7/9. Nomor yang ke-9. Ini kosin, jawab 9 dan 10 ini kosin. 7/8 kurang 2/8 adalah hasilnya 6/8, B 5/8, C 4/8, D 3/8. B 5/8. B 5/8. Kenapa? 7 kurang 2. Karena 7 kurang 2 ya. Kita kurangi pembilangnya, maka hasilnya 7 kurang 2 sama 5. Penyebutnya tidak perlu kita kurangi lagi karena penyebutnya sudah sama. Sama masuklah kita ke nomor 10, lihat di situ 6/10 kurang 2/10 hasilnya A 5/10, B 4/10, D 3/10, C 3/10, D 2/10. B 4/10. B 4/10 ya. Jadi bawa sini ini ini berapa salah? Berapa salah, berapa benar? Ini tadi yang aku sebut. Kalau salah coret. Ini jawab tadi benar semua. Berarti ini benar semua. Ini menjadi pegangan untuk hari ini pegangan untuk hari ini, jangan dibuang, nanti nilainya itu akan berubah. Baik, kita sebelum kita nyanyi ada satu lagu. Baik. Ya, Siapa? kita nyanyi satu lagu. Oke. Jadi yang kamu mengabdi itu apa? Untuk negeri, yaitu bagian sekolah belakang, ya. Baik, kita sudah lalui itu. Mari yang sebelum itu. Jadi namanya sebuah pecahan itu. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhannya, ya. Ya, bagian dari keseluruhan itu pecahan. Itu pas nonton apa itu pecahan? Ya. Jadi pecahan itu adalah apa? Apa dulunya adalah keseluruhan dari keseluruhan dari yang ada, ya, yang ada. Misalnya tadi guru katakan misalnya contoh, ya, ini kue tar, ya, ini 1 2 kue. Ini kue ini ada bagian dari keseluruhannya, ya. Ya, misalnya kue ini kita mau bagi tadi, guru bilang tadi mau bagi berapa? 8, ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini 8, ya?
Jadi kalau bagian dari keseluruhan ini ditulis dengan 8 per 8. Ini bagian dari keseluruhan. Tetapi jika kue ini dimakan 2, maka di sini harus 2 per 8 ya. Ini sudah kurang. Di sini misalnya tadi guru asyik ini contoh ini kue sudah dimakan itu guru bicarakan ini. 1 bagian, 2 bagian. Maka ditulis 2 per 8. Maka sisa kue yang belum dimakan ini ada berapa? 3 per 8. Sisa kue yang belum dimakan. Ini 8 kurang 6. 8 kurang berapa ini? Kurang 2. Karena sudah makan 2, maka 8 kurang 2. Maka di sini berapa? 6 per 8. Ya begitu. Atau misalnya di sini guru katakan bahwa kue tadi di sini ada 10, bertambah lagi 10 menjadi 10 ya. Ini sudah 10 itu bagian dari keseluruhannya, maka 10 per 10 di sini ya. Nah, sekarang dimakan 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Maka di sini 10 kurang berapa? Kurang 5 per 10. 5 per 10. Maka hasilnya di sana berapa? Hasilnya 5 per 10. Hasilnya juga yang sisa itu juga 5 per 10. Kenapa? Makan 5 sisa 5. Maka 10 ini penyebut sama, maka dia tidak perlu dikurangkan. Demikian pun dengan pembilang ya. Dengan penjumlahan. Misalnya 5 ibu membeli kue 3 per 5 bagian. Sekarang tambah bibi 2 per 5 bagian. Nah sekarang 3 per 5 tambah 2 per 5 sama dengan 5 per 5. 5 per 5. 5 per 5 ini karena pembilang dan penyebutnya sama, maka 5 bagi 5 berapa? 1. 1. Ya, sudah. Jadi seperti itu ya. Iya. Baik. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu satu lagu Leo. Ya. Iya, Pak. Satu lagu Leo ini lagi dulu ya. Ini berdiri belum nyanyi. Untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Yang kita pelajari tadi tentang pencarian. Ini adalah sebuah pelajaran yang kalau pergi ke rumah, kalau mau makan kue yang satu memang begitu. Kalau bagi 8 orang berarti ingat 1/8. Berarti kue kalau 1/8 artinya 1 orang dapat 1 ya. 8 orang dari kue itu ada 8, dari dia dapat 1 artinya 1/8. Tapi kalau bagi 4 orang dari 8 bagian kue itu pasti dapatnya 2 ya. Maka ditulis 2/8 demikian. Ini bawa ke rumah jadi ingat kalau bisa makan ikan pun kalau dipotong-potong ingat bahwa itu adalah bagian dari keseluruhan ikan. Iya. Nah, baik sudah saya kira mungkin seperti itu. Mari kita berdiri 2. Baik. Kita akhiri pelajaran kita ini dengan 2 penutup. Kalau tadi Frida sekarang